Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kelompok kami di sini masih bisa mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini perkenalkan kelompok kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Agung Prayitno dan Noki, kemudian Lia Amalia dan Mas Bayu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai resume skripsi yang berjudul Perhitungan Analisis Cost of Quality untuk produk loker berbahan metal atau studi kasus di PTX. Tugas ini dapat terselesaikan dengan baik atas kerjasama dari kelompok kami, kerjasama yang bagus, saling berbagi tugas satu sama lain di antara kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan untuk slide yang berikutnya dibacakan oleh saya sendiri. Next, Mbak Lia, slide-nya. Yang pertama adalah analisa biaya kualitas, di mana si peneliti ini mengamati elemen-elemen dari biaya kualitas yang terjadi pada PTX. Pengamatan terhadap komposisi total biaya kualitas dan mengamati kondisi biaya kualitas total terhadap revenue. Adapun elemen-elemen dalam analisa quality cost adalah yang pertama yaitu pencegahan, di mana di dalamnya terdapat perencanaan kualitas, audit kualitas, perawatan, peralatan, dan pelatihan. Yang kedua, biaya penilaian, yang di dalamnya terdapat inspeksi bahan datang, inspeksi barang dalam proses, dan juga kalibrasi. Dan yang ketiga, biaya kegagalan, di mana di dalamnya terdapat inspeksi ulang dan rework. Next. Untuk yang pertama, biaya pencegahan. Tadi sudah saya sebutkan di atas, biaya pencegahan di dalamnya terdapat perencanaan kualitas, audit kualitas, perawatan, peralatan, dan pelatihan. Dari diagram di samping bisa kita lihat bahwa si peneliti ini melakukan penelitian atau riset dari tahun 2005 sampai tahun 2008, di mana grafik untuk biaya pencegahan dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Besarnya biaya pencegahan yang dikeluarkan PTX untuk periode 2005 sampai 2008, beberapa elemen memiliki nilai yang bersifat tetap, seperti kegiatan perencanaan kualitas, perencanaan proses yang bersifat paperwork, sehingga hanya memerlukan research pekerja, dan besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan relatif tetap untuk tiap bulannya. Elemen biaya yang berubah adalah biaya audit kualitas, biaya pelatihan, dan biaya maintenance. Variasi pada biaya-biaya tersebut mengakibatkan variasi pada total biaya pencegahan yang terjadi pada PTX. Next. Yang kedua, biaya penilaian. Di dalamnya terdapat inspeksi bahan datang, inspeksi barang dalam proses,
dan kalibrasi. Pada tabel di samping, kita lihat bahwa dari tahun 2005 sampai 2008, biaya penilaian cenderung naik turun relatif berubah-ubah. Pada elemen biaya inspeksi bahan datang dan inspeksi barang jadi, besarnya biaya berbanding lurus dengan jumlah barang yang diinspeksi. Sedangkan untuk inspeksi barang dalam proses, besarnya biaya ini tergantung kepada jumlah barang yang harus diinspeksi, sebab inspeksi barang dalam proses berlangsung terus-menerus selama hari produksi. Sedangkan untuk biaya kalibrasi eksternal, peningkatan biaya terjadi disebabkan perusahaan rekanan meningkatkan tarif untuk layanan jasa kalibrasi, seperti yang terlihat pada tahun 2008, di mana biaya kalibrasi meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh meningkatnya tarif kalibrasi eksternal yang juga signifikan. Next, yang berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Enoki. Saudari Enoki dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu biaya kegagalan atau disebut juga sebagai failure cost. Di sini ada inspeksi ulang dan rework. Di tabel terlihat ya dari tahun 2005 sampai 2007 untuk biaya kegagalannya relatif menurun, namun pada tahun 2008 ada peningkatan namun tidak signifikan. Di sini inspeksi ulang terjadi karena adanya pengecekan terhadap barang cacat internal. Hal ini dilakukan oleh Departemen QC untuk memastikan kecacatan yang terjadi dan mengidentifikasi jenisnya. Bentuk kegagalan pada proses produksi disebut juga sebagai reject. Reject yang dapat diperbaiki masuk dalam kategori rework. Biaya rework terjadi karena adanya perbaikan terhadap barang cacat. Kedua elemen biaya ini masuk ke dalam kategori biaya kegagalan internal. Jumlah barang cacat inilah yang menentukan besar atau kecilnya biaya rework. Jika jumlah barang cacat tinggi, maka secara otomatis biaya rework akan naik. Di sini ada mengamati elemen-elemen dari biaya kualitas yang terjadi pada PTX. Ada pertama, pengamatan terhadap komposisi total biaya kualitas dan mengamati kondisi biaya kualitas total terhadap revenue. Analisis total biaya kualitas atau disebut juga total cost of quality mempunyai dua, yaitu analisis tren dan analisis terhadap penjualan. Di sini ada analisis tren di mana pada tabel terlihat ada peningkatan dari keseluruhan setiap tahun dalam kurun waktu 2005 sampai 2008. Di sini juga ada komposisi biaya kualitas dari tahun 2005 sampai 2008 dengan persenan seperti biaya kegagalan di 2005 70%, di 2006 65%, 2007 55%, 2008 58%. Di sini juga ada presentasi biaya dalam quality dengan biaya kegagalan senilai 176.332.291.000 dan biaya pencegahan senilai 84.677.385.000 dan biaya penilaian senilai 35.449.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Bayu. Terima kasih, Mbak Adi. Selanjutnya adalah analisis terhadap penjualan. Proporsi biaya kualitas terhadap total nilai penjualan berdasarkan teori nilai persentase optimum biaya kualitas terhadap penjualan adalah sekitar 15%. Jika nilai persentase biaya kualitas terhadap penjualan melebihi 15%, maka bisa disimpulkan bahwa sistem yang berjalan di PT tersebut tidak berjalan dengan baik. Untuk PTX sendiri dari tahun 2005 sampai 2008 memiliki persentase yang
cukup lumayan bagus, yaitu di 40% dari data persentase kondisi biaya kualitas pada tabel tersebut. Maka dapat disimpulkan PTX memiliki kondisi biaya kualitas yang sangat baik. Selanjutnya, analisis penyebab cacat. Jadi di setiap kualitas itu ada penyebab dari cacat. Dari hasil analisis terhadap komposisi biaya kualitas dapat dilihat bahwa biaya kegagalan memiliki proporsi terbesar dan biaya penyusun terbesar dari biaya kegagalan adalah biaya reward yang diakibatkan oleh perbaikan yang barang cacat. Karena itu cacat-cacat tersebut akan dianalisis penyebabnya. Setelah melakukan pengamatan langsung, penyebab terjadinya cacat dapat diringkas sebagai berikut. Misal, pada cat tipis dapat disebabkan oleh pengambilan sampel yang dilakukan secara random sehingga tidak mewakili seluruh komponen yang diproduksi. 2. Operator pengecatan manual yang kurang teliti. 3. Alat semprot pengecatan yang kurang baik kondisinya sehingga semburan yang dikeluarkan tidak merata. Selanjutnya, nah, di sini juga ada cacat gores. Nah, cacat gores ini juga ada beberapa hal yang bisa terjadi, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara random sehingga tidak mewakili seluruh komponen yang diproduksi. Yang kedua, pekerja yang kurang teliti sehingga pekerja kadangkala melupakan untuk memberikan karton pemisah di antara tumpukan komponen. Yang ketiga, pekerja kelelahan karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan fisik. Penyebab yang keempat, pekerja yang kurang sabar dan melakukan pekerjaan sehingga banyak terjadi goresan pada komponen. Selanjutnya yaitu jarak gantungan pada konveyor yang kurang jauh sehingga terjadinya gesekan antara komponen yang menyebabkan terjadinya goresan. Baik, Selanjutnya, lanjutkan dari lanjut materi sama usulan perbaikan. Yang pertama, perlu adanya pengontrolan dari pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap alat kerja, terutama yang digunakan untuk melakukan proses manufaktur, terutama alat semprot pada pengecatan manual, sehingga jumlah cacat yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, pengontrolan terhadap material cat sebagai salah satu bahan baku utama perlu lebih diperketat agar jumlah cacat yang berhubungan dengan proses pengecatan dapat ditekan di seminimal mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel yang diambil, sehingga jumlah testing sampel relatif lebih banyak dan kondisi cat yang sebenarnya dapat diketahui lebih pasti. Yang ketiga, jarak gantungan pada conveyor hendaknya diberi jarak yang lebih besar lagi, sehingga dapat terhindar dari benturan-benturan dengan komponen lain pada saat komponen-komponen tersebut tergantung pada conveyor. Kesimpulan dan saran. Total biaya kualitas yang terjadi selama rentang tahun fiskal 2007 sampai tahun 2008 pada PTX adalah sebesar 318.691.375 perak. Dengan rincian tiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun 2005 sebesar 71.592.000. Tahun 2006 sebesar 68.948.000. Tahun 2007 sebesar 72.561. Dan yang terakhir tahun 2008 sebesar 72.253.000. Yang kedua, rata-rata biaya kualitas yang terjadi pada PTX setiap tahun adalah sebesar 71.338.000 dengan terdiri atas 3 macam biaya, yaitu yang salah satunya biaya pencegahan dengan elemen biaya berupa perencanaan kualitas, pengendalian proses, audit kualitas, perawatan peralatan, pelatihan, memiliki persentase rata-rata setiap tahun sebesar 30% dari total biaya kualitas atau senilai dengan 21.169.000. Dan yang terakhir, saran.
Berdasarkan hasil analisa di atas, maka ada beberapa usulan yang dapat diberikan untuk melakukan perbaikan antara lain, yaitu penelitian tentang biaya kualitas dapat dilanjutkan setelah usulan perbaikan yang diajukan oleh penulis diterapkan. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat melihat apakah ada perubahan terhadap komposisi biaya kualitas sebagai akibat penerapan saran penulis. Selanjutnya, perusahaan perlu mengadakan perhitungan mengenai biaya kualitas secara terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan sekali. Perhitungan rutin ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui dan memantau pergeseran-pergeseran elemen-elemen biaya kualitas yang ada, sehingga apabila terjadi suatu pergeseran, perusahaan dapat dengan segera mengantisipasi hal tersebut. Sudah? Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya sebelum saya tutup, kami dari kelompok 4A meminta maaf bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan ataupun dalam presentasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.